Salam budaya, rahayu, rahayu. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tentang sesajen kemenyan ataupun dupa yang teman-teman atau orang yang awam baru mengenal agama itu banyak sekali yang gagal paham mengenai hal tersebut atau kegiatan tersebut. Di Jawa itu sejak zaman dahulu sampai sekarang masih banyak orang yang melakukan yang namanya membuat sesajen atau istilahnya bisa disebut nguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri warisan budaya leluhur. Contohnya setiap setahun sekali, setiap bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro dan juga bulan Selo yang sekarang ini banyak sekali di desa-desa yang ada di Jawa itu melakukan yang namanya bersih desa. Bersih desa tersebut itu ya biasanya para warga akan doa bersama, akan mendatangi contohnya seperti makam sesepuh yang ada di desa tersebut atau makam leluhur yang ada di desa tersebut, atau bahkan tidak ada makamnya maka akan mendatangi punden. Nah, punden tersebut namanya kalau di Jawa itu danyangan ya, dari bahasa dari dahyang atau eyang, seperti itu. Berarti eyang tersebut adalah sesepuh yang ada di desa tersebut. Makanya orang-orang tua itu ketika mengajari cucunya pasti akan memanggilnya, ada menyebutnya eyang kakung dan juga eyang putri. Eyang kakung itu adalah kakek pria atau kakek laki-laki, sedangkan untuk eyang putri adalah nenek tersebut. Makanya disebut danyangan ya. Maklum lidahnya orang Jawa itu sebenarnya dahyang atau eyang atau leluhur danyangan, leluhur eyang, seperti itu. Dan para warga yang melakukan nguri-nguri budaya tersebut biasanya itu memang bervariasi atau berbeda. Setiap wilayah yang ada di Jawa tersebut berbeda cara melakukan yang namanya bersih desa tersebut atau kirim doa kepada leluhur tersebut. Nah, biasanya itu para warga akan membawa makanan dan juga minuman dan juga jajanan pasar tersebut akan dibawa ke tempat doa bersama tersebut. Contohnya dibawa ke punden, ke tempat dahyang atau ke tempat eyang tersebut ya. Di situ mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam seperti itu, dan juga mengucapkan terima kasih kepada para pendiri yang membabat atau memulai yang tempat ditinggali pada waktu itu atau zaman dahulu banget, seperti itu. Jadi setiap desa itu pastinya itu tidak hanya di Jawa, bahkan di seluruh dunia itu akan ada orang yang pertama memulai ya. Nah, disitulah para orang-orang Jawa tersebut mengucapkan terima kasih ya, karena sudah diberikan tempat yang enak, yang tempat yang kita tinggali sekarang ini. Di situ kita bisa menanam padi, menanam sayur-sayuran, dan juga bisa mendapatkan air yang bersih. Walaupun sekarang itu sumber-sumber air sudah tidak banyak muncul semaksimal zaman dulu, karena sekarang sudah banyak tergantikan oleh PDAM seperti itu. Makanya setiap acara itu pasti akan ada sesajen ya. Sesajen itu ya berbagai macam bentuknya, ada tumpeng dan juga ada makanan dan lain-lainnya. Dan di situ juga kebiasaan orang Jawa, setiap acara ritual adat tersebut pasti akan membakar dupa, seperti itu. Makanya banyak sekali teman-teman yang masih banyak gagal paham. Ketika orang Jawa itu membuat sesajen, membakar dupa, itu sudah dianggap adalah kegiatan yang tidak baik ya. Apalagi generasi muda atau generasi awam sekarang ini banyak yang tidak mengetahui sejarah apa yang ada di Jawa. Makanya ketika sekolah mengenai tentang agama tersebut itu
tidak sesuai dengan apa yang ada di Jawa. Memang kurangnya pengarahan dari orang tua seperti itu, karena orang tuanya orang dari Jawa tersebut sudah banyak yang meninggalkan tradisi tersebut. Ya, tapi tidak ada masalah bagi orang Jawa yang masih mempertahankan, dan bagi orang yang tidak mempertahankan tradisi tersebut ya monggo kerso. Bagi orang Jawa tidak ada paksaan. Bukan berarti terus orang Jawa itu membakar dupa. Sebenarnya mengenai tentang dupa itu tergantung tujuannya ya, tergantung apa keinginan di dalam membakar dupa tersebut. Tapi bagi ritual keadat Jawaan tersebut itu tujuannya positif, yaitu kirim doa kepada leluhur, mengucapkan terima kasih kepada leluhur, mengucapkan terima kasih kepada alam. Dan alam itu ya ada pohon, ada binatang, dan lain-lain, dan makhluk seisinya di dalam alam tersebut. Dan terutama juga mengucapkan atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kenapa kok alam diucapkan terima kasih? Ya, supaya alam itu bisa hidup dengan manusia, bisa saling mengimbangi. Ya, di dalam alam itu kan banyak sekali macam-macam, ada pohon itu juga bisa menjadi bermanfaat bagi kita, bisa menyimpan air sumber, tapi bisa juga membuat malapetaka pada kita. Contohnya seperti pohon ambruk menimpa rumah, pohon ambruk menimpa kendaraan, seperti itu. Memang kitanya sendiri memang kurang introspeksi diri dengan alam tersebut. Dan alam pun juga bisa membuat bencana kepada kita. Makanya kita sebagai orang Jawa itu selalu nguri-nguri budaya Jawa dengan cara tersebut. Contohnya seperti bersih desa. Bukan berarti desanya terus disapu semua, bukan. Yang dibersihkan dari hal yang negatif seperti itu. Supaya kita semua selalu diberi keselamatan, selalu terhindar. Makanya kalau kita manusia terhubung dengan alam tersebut, kita itu kemana-mana akan enak. Contohnya kita akan masuk ke dalam hutan. Jadi kalau benar-benar kita itu mengenal yang namanya alam, ketika ada binatang buas, contohnya seperti ular berbisa, seperti kalajengking, kelabang, dan lain-lainnya, karena kita sudah mengerti dengan keadaan tersebut, maka mereka juga akan menghindari ketika kita lewat. Berbeda lagi dengan orang-orang yang tidak pernah masuk hutan, makanya mereka itu kurang memperhatikan alam tersebut atau sudah mengingkari pesan apa dari leluhur kita. Jadi sebenarnya peradaban Jawa kuno zaman dulu itu, sebelum agama-agama atau pemahaman mengenai tentang ketuhanan, orang Jawa itu sudah mengenal ketuhanan ya, seperti itu, atau sudah punya aturan cara gimana mengenal Tuhan, gimana menghormati alam, gimana cara menghormati manusia. Tapi memang sayangnya orang-orang leluhur kita yang sangat dulu banget itu memang tidak menggembar-gemburkan atau tidak menyiarkan bahwa inilah ajaran orang Jawa yang sesungguhnya, ini adalah ajaran Jawa yang baik. Tapi mengenai tentang keagamaan tersebut bagi orang Jawa dulu ya dipakai orang Jawa dulu dan tidak pernah disebar-sebarkan. Kemudian masuklah ke tanah Jawa itu adalah agama Hindu Buddha, atau bisa disebut orang zaman sekarang itu Siwa Buddha di dalam catatan sejarah. Makanya karakter orang-orang Jawa itu mulai dibentuk ya mengenai tentang tradisi adat dan budaya. Sebelum agama Hindu dan juga agama Buddha masuk ke tanah Jawa tersebut, orang Jawa juga sudah melakukan ritual-ritual tersebut, tapi tidak sesempurna. Cara-caranya memang sangat berbeda, dan kemudian masuklah pemahaman Siwa Buddha tersebut, sempurnalah seperti itu mengenai tentang membuat, contohnya membuat sesajen seperti itu. Jadi sesajen itu pada zaman dulu juga sederhana mungkin, tidak bisa mewah karena memang keterbatasan ekonomi pada zaman dulu seperti itu ya. Karena apalagi zaman dahulu kala itu memang dilanda perang
perebutan kekuasaan seperti itu. Makanya rakyat ketika melakukan ritual-ritual tradisi tersebut itu juga sangat sederhana mungkin, tidak bisa mewah. Contohnya seperti membakar kemenyan seperti itu. Jadi orang membakar kemenyan itu bukan berarti kita itu menyembah kepada setan. Berbeda lagi dengan orang yang membakar kemenyan tujuannya untuk mencari togel dan lain-lain, atau tujuan yang negatif seperti itu. Jadi memang di dalam ritual adat tradisi yang ada di Jawa tersebut adalah kegiatan yang positif, bukan kegiatan yang negatif. Nah, sesajen tersebut juga banyak sekali menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Jawa sendiri ya. Banyak orang yang punya pemahaman baru itu memang kurang menyukai adanya sesajen seperti itu. Ketika melihat sesajen tersebut sudah dianggap itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sebenarnya sangat baik banget kalau benar-benar mau tahu atau mau paham, atau sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak paham. Di kemenyan itu zaman dulu sebelum adanya dupa kan sudah di zaman modern dengan alat-alat membuat kemenyan tersebut dirangkai menjadi dupa seperti itu, atau yang bisa dibawa kemana-mana secara praktis dengan bisa membuat aroma yang macam-macam seperti itu. Zaman dulu ya kemenyan seperti itu, karena sudah ada alatnya canggih seperti itu. Jadi hampir orang di seluruh dunia itu sebenarnya membakar kemenyan ataupun dupa seperti itu. Kalau benar-benar mau mempelajari atau membuka wawasan kita, atau melihat sekarang itu sudah ada teknologi yang namanya YouTube, bisa dicek negara ini membakar dupa apa, membakar kemenyan apa, seperti itu ada seperti itu. Bukan berarti orang yang melakukan ritual membakar sesajen tersebut adalah orang-orang yang primitif ya. Mengatakan adalah tradisi animisme seperti itu. Sebenarnya sudah hampir menyeluruh ke seluruh dunia ritual-ritual tersebut ya. Seperti contohnya agama Hindu yang dikenal di dalam sejarah itu adalah menurut secara universal atau secara internasional adalah agama tertua yang ada di dunia. Katanya dari India. Jadi juga belum tentu juga itu agama tersebut juga datang dari India. Nah, kadang-kadang banyak orang mengatakan jangan-jangan agama Hindu tersebut itu berasal dari tanah Jawa. Seperti itu. Itu juga ada orang yang berpendapat seperti itu. Bukan berarti mengeklaim agama Hindu itu berasal dari Jawa. Nah, dan kemudian masuknya agama Hindu ke tanah Jawa tersebut, maka orang-orang Jawa tersebut juga sudah tidak kesusahan untuk menerima di dalam ajaran tersebut. Mungkin dari gen neneknya, kakek neneknya zaman dulu itu sudah mengenai tentang agama Hindu tersebut, makanya dengan mudah menerima ajaran-ajaran di dalam Siwa Buddha tersebut mengenai tentang tata caranya dan lain-lainnya. Tuh, mengenai tentang membakar dupa, kemenyan, seperti itu, membuat sesajen, seperti itu. Makanya orang Jawa itu memang sangat gampang banget menerima aliran apapun yang datang ke tanah Jawa. Dan kemudian masuklah agama-agama lainnya dan diterima dengan cepat. Dan bahkan orang Jawa itu kebanyakan atau orang Indonesia itu lebih fasih dari tempat agamanya mereka berasal. Memang setiap wilayah yang ada di tanah Jawa itu, setiap kabupaten itu punya tradisi. Sebenarnya tradisinya sama, tapi tata caranya dan juga pas membuatnya atau sesajen tersebut berbeda-beda. Dan juga di Jawa itu juga ada yang punya tradisi setiap bulan Selo atau bulan-bulan tertentu itu akan ada yang namanya potong kambing kendit tersebut, atau ada ruatan wayang kulit, itu juga ada di Jawa. Dan bahkan ruatan wayang kulit itu bukan sembarangan dalang, tidak semua dalang wayang kulit itu bisa melakukannya seperti itu.
Jadi memang setiap wilayah itu berbeda-beda seperti itu. Jadi ketika dalang tersebut ditanggap untuk melakukan ruatan bersih desa di salah satu desa yang ada di Jawa Selatan, ya kita menyebutnya seperti itu adalah dalang-dalang tertentu atau dalang-dalang yang sudah memahami kodratnya alam seperti itu. Makanya yang melakukan tersebut ya bukan hanya ketika dalang itu sudah terkena, sudah manggung di mana-mana, ditangkap di mana-mana, itu juga belum tentu akan dipanggil. Jadi memang dalang ini khusus ruatan tersebut, khusus dalang ibaratnya dalang sepuh. Yang namanya dalang sepuh itu ya sudah mumpuni dalam segala hal, sudah mencapai tirakatnya seperti itu. Harus hatinya bersih seperti itu, tidak noleh kanan dan kiri. Jadi sudah lurus ibaratnya di dalam hati, di dalam keimanan apapun agamanya tersebut. Makanya melakukan ritual ruatan ketika bersih desa itu memang ada juga seperti itu. Dan juga ada pemotongan kambing kendit seperti itu. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda. Dan bahkan ada juga banyak sekali desa-desa yang ada di Jawa Selatan atau Jawa Utara, Jawa Timur, Jawa Barat. Ada yang sudah melupakan tradisi Jawa leluhur tersebut. Ya tidak apa-apa, monggo kerso seperti itu. Jadi ketika tradisi adat budaya tersebut bisa bertahan, siapakah yang mempertahankan? Yang terutama adalah generasi muda yang sekarang ini, dan dilanjutkan oleh para pemangku adat yang ada di desa. Contohnya para perangkat desa itu juga masuk ke dalam pemangku adat atau sudah dituakan di dalam desa tersebut yang bertanggung jawab mengenai hal-hal yang ada di desa tersebut. Contohnya seperti desa yang mengadakan ruatan seperti itu juga itu akan melibatkan tokoh-tokoh adat desa yang ada di situ dan juga tokoh adat masyarakat. Seperti itu akan mencapai mufakat untuk melakukan hal tersebut, karena bersih desa di zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ya melakukan ritual, habis ritual itu selesai. Kalau zaman sekarang akan ditambahi hiburan untuk kepada masyarakat. Contohnya menggelar wayang kulit semalam suntuk, menggelar kesenian reok Ponorogo. Kalau di Ponorogo, kalau di Trenggalek juga akan menggelar kesenian yang ada di Trenggalek, yang ada di Kediri akan menggelar kesenian yang ada di Kediri. Maka akan ada tambah-tambahan acara-acara tersebut. Makanya akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan biayanya dari mana? Biayanya contohnya seperti kemarin menghadiri Selan Agung yang ada di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, itu memang sangat meriah. Itu ada di videonya seperti itu. Jadi selain ritual-ritual adat tersebut juga akan ada pawai, ada kegiatan-kegiatan, ada wayang kulit dan juga macam-macam seperti itu. Jadi biayanya itu dari warga sendiri, urunan, dan juga ditambahi oleh sponsor-sponsor di zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada sponsor, sponsornya adalah Tuhan Yang Maha Esa kalau zaman dulu, seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, yang menyinggung perasaan panjenengan semua, atau orang yang merasa tidak sependapat dengan pendapat saya, dengan cerita saya, dengan konten saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.